Selamat pagi Bapak Ibu, para pemuda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita beribadah bersama, datang ke hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur. Hari-hari sudah kita lalui dengan tentunya pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kadang kita juga merasakan kesulitan di dalam hidup kita, tapi itu semua bisa kita lalui dengan tidak berjalan sendiri. Sebagai keluarga, kita saling menopang dan saling memperdulikan. Itulah kehendak Kristus kepada setiap anggota keluarga, untuk saling menopang dan saling memperdulikan. Kristus tidak ingin kita saling marah. Kristus juga tidak ingin kita saling menyakiti. Kristus sangat ingin kita saling menyayangi. Untuk itulah Allah dengan kasih-Nya yang besar mempersatukan kita menjadi keluarga, Yaitu keluarga Allah, dan kita semua patut bersukacita. Baik, jemaat sekalian, mari kita pujikan bersama Bapa-Ku datang padamu. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini dikhususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, anak sekolah minggu, para pemuda, remaja, oma opa yang dikasihi Tuhan, sukacita bukan hanya sekedar kata atau istilah yang hanya menyenangkan untuk didengar saja. Sukacita itu akan selalu nampak dalam diri manusia yang senantiasa menyerahkan diri
untuk mau dibentuk oleh Allah, dan yang mau menyediakan diri untuk sesama. Bahkan dalam keterbatasan kita dapat bersukacita. Dan sukacita akan lebih terasa jika diperjuangkan bersama di tengah keluarga. Baik, jemaat sekalian, mari kita simak anak-anak Batita akan mengungkapkannya melalui puisi. Ada cita tuang dalam hidupku, cinta memeluk ilmu, lebar tangan dan dekatmu pada tubuhnya. Cinta itu menggendong, dia mengangkatku. Jatuh, ya, enggak, menopangmu. Terima kasih Mama, darimu aku belajar kelembutan. Terima kasih Papa, darimu aku belajar kedisiplinan. Hari demi hari terasa indah karena engkau menjagaku. Waktu demi waktu ku rasakan kasih karena engkau menolong aku. Saat aku jatuh, kau hadir menolongku. Waktu aku sedih, engkau hadir menghiburku. Terima kasih Papa, darimu aku belajar tentang perhatian. Hati Mama, darimu aku belajar ketidakletan. Tuhan Yesus, kau sungguh baik. Bagus. Bersyukur atas berkat-berkat-Mu bagi keluarga-keluargaku. Kita Tuhan dalam hidupku. Loli kendelan Mama, Papaku. Terima kasih Mama, Papa, darimu aku belajar mengenal Tuhan. Terima kasih Mama, Papa, darimu aku belajar tentang kehidupan. Baik jemaat sekalian, mari kita pujikan bersama dari NKB 133 ayat yang pertama dan yang ketiga, syukur padamu ya Allah. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak di dalam hidup bersama kita, juga di tengah keluarga kita, kadang kita juga melakukan kesalahan. Ada kalanya kita merasa jengkel, marah, kesal,
dan kita bisa menyakiti satu dengan yang lainnya. Bahkan kita gagal untuk menjadi berkat. Oleh karenanya, marilah kita menyesalinya dan mengaku bahwa kita sudah berdosa. Memohon Bapa Surgawi untuk mengampuninya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin mengakui setiap dosa kami. Ampuni kami Bapa, jika kami dalam keluarga kami justru tidak menjadi berkat. Kami mengecewakan satu dengan yang lain. Kami mohon ampun dari-Mu Bapa. Dan biarkan kami hidup selalu menjadi berkat dalam keluarga kami dan dengan sesama kami. Kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik jemaat sekalian, mari kita pujikan bersama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kepada semua orang yang menyatakan penyesalannya, Tuhan yang mengasihi kita sekaligus memberi kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, berita anugerah Tuhan bagi kita dinyatakan seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik jemaat sekalian, oleh karena Allah sudah mendamaikan kita dengan dirinya, mari kita juga saling berdamai sebagai keluarga. Dengan orang tua, anak-anak, sahabat, dan keluarga kita, mari kita saling memberikan salam damai. Mari kita saling berpelukan, saling mengucapkan salam damai bersama keluarga. Mari jemaat sekalian kita pujikan bersama Yesus Pokok. Yesus
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, mari saat ini kita bersatu hati memohon pertolongan Tuhan saat kita akan mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama beribadah. Ketika umat-Mu di GKI Pastur ini merayakan Hari Anak di tengah bulan keluarga. Tuhan yang akan berkati ketika kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan sebagai sebuah keluarga. Supaya firman ini boleh menegur dan menyapa kami, menguatkan dan menghibur kami, menolong kami untuk melanjutkan perjuangan kami ke depan, juga bersama-sama dengan keluarga. Dan kami masing-masing menggenggam erat tangan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman yang akan kami terima. Hikmat Tuhan menaungi kami semua, supaya kami dimampukan untuk mengerti. Baik anak-anak, orang tua, semuanya kami boleh mendapat berkat dari firman-Mu ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat 11. Saya mengajak kita boleh bersama-sama menyimak bagian ini dari Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikianlah pembacaan Mazmur. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, ketika kita memperingati Hari Anak hari ini, tema kita adalah berani akui dan terima. Mari kita mengawali perenungan kita hari ini dengan melihat gambar ini. Siapa dia? Namanya adalah Stella. Anak-anak yang berumur balita. Coba bersama dengan papa mama menirukan namanya ya. Stella. Stella. Ya, namanya adalah Stella.
Hari itu Stella sedang senang sekali. Kenapa? Karena di dapur itu mamanya mengatakan kepada Stella, sekarang laci yang ini punya Stella. Kamu boleh taruh apa saja di dalam laci ini, peralatan makan kamu, dari piring, mangkuk, sendok, gelas, semua yang menjadi peralatan makanmu taruh di sini ya. Kamu sudah mulai bertumbuh menjadi anak yang semakin besar. Mama mau kamu berlatih, bertanggung jawab untuk peralatan makan kamu sendiri. Wah, Stella senang sekali. Dia bangga sekali. Yes. Aku sudah besar. Aku sudah mendapat laci sendiri di dapur ini. Lihat mukanya Stella. Dia begitu semangat untuk mengatur semuanya. Supaya semuanya itu bisa rapi. Dia menamai laci itu laci Stella. Nah, siapa anak-anak yang sudah belajar untuk bertanggung jawab dengan peralatan makannya sendiri di rumah? Kalau belum, mulai hari ini ya, bersama-sama dengan Stella, belajar untuk bertanggung jawab dengan peralatan makan kita sendiri. Nah, kita kembali ke cerita Stella. Stella sangat senang membereskan alat-alat makannya. Dia belajar untuk mencuci piring dan peralatan makannya setiap kali selesai digunakan. Lalu mengeringkannya dan menaruh kembali di laci itu. Dia senang sekali punya laci. Tetapi teman-teman, saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian, ternyata lama-kelamaan Stella ini bukan hanya menaruh peralatan makan di laci itu. Karena ini sudah menjadi miliknya Stella sendiri, maka apapun ditaruh di situ. Dia mulai menaruh mainannya. Ada yang ditaruh juga di laci itu. Suatu kali dia baru pulang dari rumah Oma. Oma menanam pohon tomat. Dia membawa 2 butir tomat. Hari itu dia belum ingin memakan tomat itu. Bukannya dimasukkan ke dalam lemari es, dia masukkan ke dalam laci itu. Hari berikutnya papanya datang pulang dari sebuah tempat dan dia mengatakan, Stella, papa punya roti kesukaan kamu. Papanya memberikan roti coklat kesukaan Stella. Wah, senang sekali Stella memakannya. Tapi Stella kenyang. Belum habis, rotinya masuk lagi ke situ, ke dalam laci itu. Dan terakhir ketika pergi bersama dengan mamanya, Stella sendiri yang minta, Ma, aku pengen kentang goreng. Dibelikan sama mamanya kentang goreng. Tapi baru dimakan sedikit, Stella sudah taruh lagi di laci situ. Hari-hari berlalu. Sampai suatu hari mamanya mencium bau sesuatu. Apa ya? Sepertinya tidak ada sampah-sampah busuk ya di dapur ini. Bau apa ya? Coba dicium lagi sama mamanya. Wah, kok sepertinya asal bau tidak enak ini dari lacinya Stella. Dia panggil Stella. Stella. Kamu mencium bau yang tidak sedap enggak? Sebetulnya Stella mencium juga bau itu. Tapi dia mulai ragu untuk menjawab. Oh, bau apa ya, Mam? Stella, sepertinya ada sesuatu nih di dalam laci kamu. Kamu simpan apa, ayo? Kok sepertinya ada bau-bauan dari arah situ? Lalu Stella mulai merasa takut. Dia bilang, oh enggak. Stella enggak simpen apa-apa yang lain, cuma itu kan peralatan makannya Stella. Mama lihat sana dulu ya, lihat sana dulu sebentar ya. Stella mau rapiin laci ini sebentar aja. Sudah tidak ada waktu untuk mengeluarkan makanan-makanan tadi. Tapi apa yang dilakukan oleh Stella? Dia membuka laci itu, dia mengambil satu piring, dia tutupkan di atas makanan-makanan dan buah tadi. Dan Mam, sekarang boleh dilihat lacinya Stella sudah rapi. Dan mamanya melihat,
betul. Laci kamu rapi ya, tapi kok ketika kamu buka laci ini baunya jadi semakin menyengat ya. Kayaknya benar-benar ada sesuatu nih di sini. Coba, itu tuh piring yang putih itu. Coba Stella angkat piring itu. Upsi, tidak ada pilihan lain. Akhirnya Stella mengangkat piring itu dan tara, kelihatan. Itu yang ditutupi oleh Stella. Itu makanan-makanan sisa tadi yang sudah entah berapa hari. Ada buah tomat yang sudah busuk. Ada roti coklat yang tidak ada pembungkusnya lagi dan sudah mulai berjamur. Ada sisa kentang goreng yang juga sudah entah berapa hari. Wah, ternyata itu sumber baunya Stella. Akhirnya Stella dibantu oleh mamanya mengeluarkan semua peralatan makan yang ada di laci itu. Kenapa? Karena bukan hanya makanan itu, makanan busuk itu yang berbau, tetapi bau itu sudah sampai pada peralatan makan di seluruh laci itu. Hari itu Stella belajar bahwa ia tidak boleh menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya di dalam laci itu. Karena ketika sesuatu itu busuk, maka bisa kemana-mana baunya. Peralatan makan pun tidak boleh digunakan dalam keadaan itu karena menjadi tidak sehat lagi. Nah, hari ini kita juga akan belajar sesuatu dari kisah Stella dan lacinya. Berbicara tentang penyimpanan sesuatu, seperti tadi Stella menyimpan banyak sekali di lacinya. Ada sebuah anggota tubuh kita yang juga bisa menyimpan sesuatu di dalamnya. Anak-anak atau kakak-kakak remaja bisa menebak apa ya yang bisa menyimpan sesuatu di dalamnya? Coba kita pikir ya. Oh, saya tahu Bu, perut. Betul juga, perut bisa menyimpan makanan dan minuman dalam waktu tertentu. Tapi bukan perut yang saya maksudkan. Coba apalagi? Oh, tahu Bu, paru-paru ya? Jawaban yang bagus. Paru-paru juga bisa menyimpan udara. Saat kita tarik nafas, kita bisa tahan ya. Sebelum kemudian dihembuskan kembali. Tapi juga bukan paru-paru yang sedang saya maksudkan di sini. Apa ya? Ada clue berikutnya. Bagian ini bisa menyimpan yang namanya ingatan atau memori. Betul, otak kita. Otak kita bisa menyimpan begitu banyak ingatan-ingatan. Kita bisa mengingat pelajaran di sekolah, kita bisa mengingat, oh kemarin saya dapat nilai yang bagus. Kita bisa mengingat, tadi malam saya makan enak. Kita bisa mengingat waktu sebelum pandemi. Kita bisa pergi berlibur, aduh senang sekali. Papa mama juga bisa mengingat saat anak-anak lahir, saat anak-anak belajar berjalan, belajar makan sendiri, belajar berbicara dan seterusnya. Lalu kita mengingat itu semua dan kita merasa happy, kita merasa senang. Karena ingatan-ingatan itu membawa perasaan kita untuk membayangkan kembali dan kita bisa merasa senang. Tapi tunggu dulu, ternyata bukan hanya hal-hal yang menyenangkan yang bisa masuk dan disimpan dalam otak kita. Tapi juga hal-hal yang menyedihkan. Kita bisa ingat saat kita kehilangan barang kesayangan kita. Sedih sekali. Kita bisa mengingat saat kita sakit atau saat papa mama sakit. Kita bisa mengingat saat ada teman yang mengatakan hal yang tidak enak di hati kita, yang membuat kita sedih sekali. Kita bisa mengingat kalau ada orang yang pernah berjanji sesuatu dan tidak menepati janji itu dan kita menjadi kecewa. Lalu saat kita mengingat itu semua, perasaan kita juga berubah.
Dari biasa-biasa saja lalu bisa menjadi sedih, bisa menjadi marah, bisa menjadi kecewa lagi. Oh, ternyata ingatan kita berhubungan dengan perasaan kita ya. Saat kita mengingat hal-hal yang menyenangkan, kita bisa menjadi merasa senang kembali. Saat kita mengingat hal-hal yang menyedihkan, kita bisa menjadi sedih lagi atau marah lagi. Nah, menurut para ahli, yaitu ahli syaraf otak, mereka mengatakan ada kemampuan yang sangat luar biasa pada otak seorang anak sampai umur 6 tahun. Dan mereka menyebutnya dengan sebuah istilah golden age atau usia emas. Di usia itu, anak-anak itu gampang sekali menyerap semua yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan. Dan ketika menyerap itu semua, mungkin anak-anak belum dalam keadaan siap untuk menerima itu karena masih sangat muda. Tapi di usia itu, apa yang mereka alami, lihat dan dengar itu bisa tersimpan dengan sangat baik. Sampai terbawa mereka menjadi dewasa. Dan papa mama mungkin pernah dengar ya, atau sering kali mendengar, ada banyak orang dewasa yang mempunyai sebuah persoalan dan ketika digali ternyata masalah awalnya adalah luka ketika ia masih kanak-kanak. Karena di golden age itu anak bisa menyimpan memori dengan begitu kuat. Oleh sebab itu otak kita juga mirip dengan laci Stella tadi. Bisa menyimpan begitu banyak hal, kita bisa memasukkan apa saja dalam ingatan kita. Tapi hati-hati karena kalau ada ingatan-ingatan yang kurang baik dan itu tersimpan terus dalam waktu yang lama, bisa berbahaya seperti makanan yang tadi membusuk di dalam laci itu. Semua hal yang baik pun bisa menjadi tampak tidak baik. Misalnya sekolah. Sekolah biasanya menjadi tempat yang menyenangkan buat kita. Tapi karena ada pengalaman mungkin teman kita mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan di hati kita, lalu kita marah dan kita sakit hati ya, sakit di dalam perasaan kita. Lalu kita tidak mau ketemu orang itu sehingga setiap kali ke sekolah menjadi beban buat kita. Sekolah menjadi tidak menyenangkan. Atau rumah yang harusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman buat kita sehari-hari, tempat yang asik buat kita, ternyata juga bisa menjadi tidak asik lagi ketika suatu kali kita merasa ada nada yang tinggi, ada suara yang membentak kita, ada kata-kata yang menyakitkan kita. Kemudian kita menyimpan itu menjadi sebuah luka. Tempat pekerjaan buat papa mama yang tadinya bisa menjadi sebuah bentuk berkat Tuhan yang kita syukuri, ketika mungkin papa mama merasa diperlakukan tidak adil di tempat kerja, maka tempat kerja bisa menjadi tempat yang tidak menyenangkan lagi. Banyak contoh yang lain bahwa kalau ada ingatan tadi yang disimpan, padahal itu ingatan yang tidak baik dan terus-menerus disimpan dan dipikirkan, ternyata apa yang baik di dalam kehidupan kita pun bisa jadi tidak baik. Piring-piring yang ada di laci tadi juga bisa menjadi terkena dampaknya, dampak dari bau makanan busuk tadi. Wah, jadi tidak enak ya rasanya kalau seperti itu ya. Nah, mari kita sekarang belajar dari firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ya kalau saat kita merasa tidak senang, tidak bahagia, kalau kita sedang merasa marah atau sedih atau kecewa, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita buka lagi Mazmur 32 tadi. Kakak-kakak remaja atau pra-remaja mungkin ada yang tahu kalau penulis Mazmur itu biasanya disebut dengan kata apa? Penulis Mazmur itu ada banyak orang ya, ditulis oleh orang-orang yang berbeda-beda pasal demi pasal. Dalam Mazmur 32 tadi kita melihat Mazmur ini dinamai Mazmur dari Daud. Tetapi secara keseluruhan penulis Mazmur sering disebut dengan pemazmur.
Nah, pemazmur dalam bagian yang tadi kita baca di ayat 3 dan 4 mengatakan bahwa selama ia berdiam diri, tulang-tulangnya terasa lesu. Tidak ada semangat. Ketika dia berdiam diri, tidak merasa ada kekuatan. Rasanya lesu, rasanya lemah, capek. Karena apa? Dia mengatakan karena ia mengeluh sepanjang hari. Dari pagi sampai malam, sepanjang hari, mengeluh terus. Ada yang seperti itu di rumah, lihat makanan, menunya tidak sesuai dengan keinginan kita, mengeluh. PR-nya cukup banyak, kita mudah mengeluh. Mungkin kita sedang menikmati tontonan di TV ya, mama atau papa ingatkan, yuk belajar buat besok, kita mengeluh. Atau mungkin mama dan papa juga, apakah kita juga mengeluh dengan keadaan-keadaan yang ada. Nah, pemazmur ini dikatakan dia mengeluh sepanjang hari. Dan ia sedang merasa sedih. Dan di tengah rasa sedihnya itu, dia membayangkan betapa bahagianya orang-orang yang dosa dan pelanggarannya diampuni oleh Tuhan. Pasti mereka itu bahagia dan lega sekali. Sedangkan pemazmur ini merasa sedih sekali karena dia melakukan banyak dosa, banyak pelanggaran di hadapan Tuhan. Sedih ya teman-teman ya. Dan saat itu hatinya tidak lega. Saat itu hatinya tidak tenang. Pagi, siang, malam tidak tenang. Badannya terasa lemas. Tulangnya lesu, makan tidak merasa enak, tidur tidak merasa nyenyak. Ada bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak yang mengalami seperti itu? Pernah? Gak enak ya? Mungkin karena kemarahan yang belum selesai di hati kita. Jadi mau apa-apa rasanya terganjal dalam hati. Gak enak. Mungkin karena rasa kehilangan yang membuat kita berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi mau apa-apa juga gak enak, gak semangat. Mungkin karena rasa sedih, karena ditinggalkan, karena kekecewaan, karena gagal dan sebagainya. Perasaan-perasaan yang tidak enak itu. Ternyata pemazmur juga mengalaminya. Nah, mari kita lihat apa ya yang dia lakukan. Anak-anak, mari baca bersama dengan saya ayat 5 ya. Yang bisa dilihat di layar ya. Ayat 5, apa yang dikatakan di sana oleh pemazmur? 1, 2, 3. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Oh, ternyata yang dilakukan oleh pemazmur adalah datang kepada Tuhan untuk mengakui kesalahannya. Dengan hati yang berat tadi, dia bukannya menjauh dari Tuhan. Dia justru datang kepada Tuhan mengakui kesalahan-kesalahannya. Anak-anak masih ingat kisah laci Stella tadi? Ketika mamanya tanya, hayo kamu simpan apa di dalam laci itu Stella? Stella berusaha menutup-nutupi. Stella mengatakan tidak. Bahkan dia dengan sengaja membalikkan satu piring untuk menutupi makanan-makanan yang berbau itu. Supaya tidak kelihatan kesalahannya. Nah, persoalannya adalah makin ditutupi, masalahnya makin selesai apa tidak? Tidak selesai. Makin ditutup dengan piring, baunya semakin hilang apa tidak? Tidak hilang, malah semakin menyengat semakin lama. Bahkan menyebabkan yang lain juga ikut berbau di dalam laci itu. Nah, demikian juga kalau kita menyimpan ingatan benci banget sama seseorang karena kesalahan mereka. Marah banget sama seseorang. Sedih sekali, kecewa sekali karena situasi yang pernah kita alami. Semua yang membuat kita sedih, marah dan takut ternyata juga berbahaya. Karena semua itu menjadi tidak selesai-selesai. Semua yang baik juga bisa tampak atau terasa tidak baik. Kita bisa menjadi semakin benci. Kita bisa menjadi semakin marah. Kita bisa menjadi semakin takut.
Atau kita juga bisa menjadi jahat. Kok bisa? Nah, untuk ini kakak-kakak nih sepertinya di remaja atau pemuda yang suka film-film superhero. Oh, adik-adik di sekolah minggu juga? Oke, pasti tahu dong film Batman ya kan? Nah, siapa penjahat yang ada di film Batman dalam kisah-kisah itu? Joker. Seorang yang mukanya selalu ditampilkan dengan gambaran mulut yang sangat lebar. Seolah-olah tersenyum padahal ternyata tidak tersenyum dan hatinya jahat. Tidak bisa punya belas kasihan kepada orang lain. Ternyata kalau kita membaca kisahnya Joker ini teman-teman atau kakak-kakak remaja. Mungkin di antara kita juga pernah membacanya ya, bahwa dia digambarkan sebagai seorang yang penuh dengan luka hati. Pernah dibully sama teman-temannya, dijauhi, ditinggalkan, dia mengalami banyak kepedihan, banyak rasa sedih, marah, kecewa, tapi tidak tahu lagi harus bagaimana untuk memulihkan semuanya itu. Akhirnya sampai dia terus bertumbuh menjadi seorang dewasa yang tidak mengenal kasih terhadap sesama. Kita nggak mau ya menjadi seperti itu. Kalau tidak diselesaikan, yang tadi bisa membuat bau di laci itu ternyata bisa terbawa dan efeknya bisa kemana-mana. Nah, belajar dari pemazmur, langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah mari datang kepada Tuhan untuk mengakui perasaan kita. Maka itu harus berawal dari kita bisa menamai perasaan kita. Aduh, rasa ini gak enak banget. Tapi apa ya namanya ya? Apakah saya sedang marah? Apakah saya sedang sedih? Atau saya sedang tidak bisa terima dengan keadaan? Menamai rasa tidak enak itu apa? Kemudian kita datang kepada Tuhan membawa pengakuan itu. Berbicara tentang mengakui perasaan itu diperlukan sesuatu. Ada yang tahu? Diperlukan keberanian. Diperlukan keberanian untuk mengakui. Diperlukan keberanian untuk tidak takut mengakui apa yang menjadi perasaan yang terdalam. Nah, saat ini ada beberapa teman-teman kita, anak-anak yang akan memberikan contoh kepada kita. Bagaimana mengatakan dengan berani, menamai perasaannya itu dan mengakuinya. Kita dengarkan sebentar ya. Gaby takut ditinggalin sendiri karena mama marahin aku. Andre takut gelap. Rea takut ketemu dinosaurus yang besar. Wah, terima kasih ya anak-anak. Hebat, bisa menamai perasaan yang tidak enak itu dan bisa mengakui tanpa malu, tanpa ragu, tapi berani mengakui apa yang kita rasakan. Untuk kemudian berproses untuk dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Jadi, mengakui perasaan takut, perasaan gelisah itu bukan sebuah tanda kita kalah. Justru kita berani untuk mengatasi rasa takut itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan bersama-sama dengan orang di sekeliling kita yang akan mendukung dan mendoakan kita. Sama seperti kalau kita suatu kali sakit dan kita harus pergi ke dokter. Ketika om atau tante dokter bertanya, "Nak, bagian mana yang sakit?" Kita tentu harus menjawab dengan jujur ya. Bagian ini yang sakit. Kemudian dipencet, gimana rasa sakitnya masih di sini? Mana yang lebih terasa menusuk? Kita harus mengakui sakitnya di mana. Sampai kemudian kita siap untuk diobati dengan cara yang tepat. Mengakui adalah sebuah langkah untuk mengawali pemulihan dari rasa-rasa yang tidak enak tadi. Dan tidak ada kata terlambat. Walaupun bagi papa mama atau oma opa, kalau saat ini ada rasa-rasa yang masih mengganjal dalam hati kita, kita diajak untuk memulai dari
mengakui. Nah, bukan hanya teman-teman tadi, ada lagi nih yang lain yang mau mencoba untuk juga bercerita dengan keberanian, menceritakan hal-hal yang lain. Kita dengarkan ya. Tidak ada wifi. Karena jika lagi belajar tidak ada wifi, tidak bisa belajar. Itu karena diri saya berantakin mainannya. Karena saya pusing. Saya menulis panjang, hitung perkalian, dan hitung pembagian. Karena aku tidak suka matematika sulit. Kalau adik aku merebut mainan aku tidak bisa bermain dengan nyaman. Jika ada tugas video yang sulit dan saya harus mengulang-ulang untuk membuatnya, atau saat saya kesulitan mengerjakan Kalau saya lagi main diganggu. Waktu saya masih di sekolah dasar, teman-teman saya seperti tidak mau berteman karena mungkin saya orang Kristen. Mereka menganggap saya berbeda dengan mereka, padahal saya sama dengan mereka, sama-sama bangsa Indonesia. Tapi saya mencoba berpikir positif. Saat itu saya memiliki tugas yang sangat banyak dan susah, tetapi saya tetap berdoa supaya saya tidak marah dan saya menenangkan diri. Mami terlambat pulang dan aku juga kesal kalau yang awalnya udah janjian sama teman mau main tapi tiba-tiba hujan. Dan aku juga kesal kalau misalnya PR-ku banyak karena aku nggak sempat kayak bermain gitu, bermain sama teman, terus main sama mami gitu. Wow, ternyata macam-macam ya pengalaman rasa tidak enak itu. Ternyata sebabnya macam-macam dan rasanya juga macam-macam. Nama dari perasaan itu juga macam-macam. Ingat, sama halnya dengan rasa takut tadi. Kita diajak untuk mengakui apa yang kita rasakan. Lalu kita mau minta tolong kepada Tuhan supaya rasa-rasa yang mengganjal dan tidak enak dalam hati kita itu tidak berkelanjutan. Tidak menyebabkan hati kita menjadi pahit atau menjadi tidak bahagia begitu ya di dalam kehidupan kita. Seperti laci tadi yang karena bau-bau yang tidak sedap semuanya menjadi rusak, menjadi tidak dalam keadaan baik. Nah, kenapa sih kita harus mengakui itu di hadapan Tuhan? Ada yang mulai bertanya-tanya akan hal ini? Tuhan kan Maha tahu, kenapa saya harus mengakui di hadapan Tuhan? Apakah kalau saya tidak mengakui Tuhan tidak tahu? Coba kita pikir ya, tahu nggak Tuhan kalau kita tidak mengakui pelanggaran-pelanggaran kita, atau rasa takut kita, atau rasa marah kita? Tentu Tuhan tahu. Bahkan Tuhan mengenal kita jauh lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tapi Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Dengan jujur mengatakan, ini loh Tuhan yang terjadi padaku. Maka mari kita bukan hanya merasa sebel sendiri. Kita bukan hanya merasa marah dan kita marah kepada orang lain yang juga ada di sekitar kita. Tapi bawa rasa itu untuk diakui di hadapan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Kita bisa mengatakan, Tuhan saat ini saya sedang marah. Tuhan saat ini saya sedang kesel sekali sama dia. Karena dia mengejek saya Tuhan, rasanya betul-betul tidak enak. Tuhan tolong saya. Atau kita bisa mengatakan, Tuhan saya melakukan kesalahan dan saat ini saya sangat menyesal. Rasanya tidak enak sekali penyesalan ini Tuhan, tolong saya. Atau kita juga bisa mengatakan, Tuhan saya takut nih ada teman saya mau pinjam sesuatu tapi yang lalu saya pinjamkan barang kesukaan saya dan hilang. Aduh Tuhan saya takut, bagaimana ya kalau nanti yang ini hilang juga. Tuhan tolong saya harus bagaimana? Tuhan selalu mau dijumpai ketika kita terbuka mengakui semua dengan rendah hati di hadapan Tuhan untuk Tuhan tolong.
Tuhan mau menolong kita untuk menata kembali apa yang ada dalam pikiran kita dan juga perasaan-perasaan kita. Tapi miliki sebuah keyakinan dari apa yang tertulis dalam Alkitab yang tadi kita baca di ayat 10b. Mari baca bersama-sama dengan saya yang tampak di layar. Ayat 10b dari Mazmur 32 mengatakan demikian. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Wow. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita selalu dikelilingi oleh Tuhan dengan kasih setia. Oke, jadi kalau saat ini aku marah dan kecewa, ternyata kasih setia Tuhan masih mengelilingiku. Maka aku tidak akan menyimpan kemarahan itu. Aku tidak akan menyia-nyiakan kasih setia Tuhan yang mengelilingi aku. Aku mau belajar memaafkan seperti Yesus sudah mengampuniku. Oke, saat ini aku sedih sekali. Tapi kasih karunia Tuhan mengelilingi aku. Kasih setianya tidak meninggalkanku. Maka aku akan belajar menemukan lagi semangat untuk bangkit dan melakukan yang lebih baik. Anak-anak, saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian, kasih setia Tuhan di tengah segala keadaan kita. Itulah yang memampukan kita untuk mengakui luka hati kita, kemudian menerimanya menjadi bagian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan berproses dengan pertolongan Tuhan untuk pemulihan. Kasih setia Tuhan itulah yang memampukan kita, sehingga hidup kita tetap menjadi berkat untuk menghadirkan kasih dan damai. Shh, ada yang mendengar sesuatu? Apa itu ya? Bunyi apa itu? Semakin jelas, semakin keras. Betul, bunyi aliran air. Oh, ternyata air yang mengalir dari sumber mata air yang segar. Coba lihat, ketika air itu mengalir, ternyata dia juga harus terbentur dengan beberapa batu-batuan yang keras dan besar. Tapi ia terus mengalir, memberi kesejukan, memberi kehidupan bagi setiap tempat yang dia lalui. Seperti itu juga kiranya kehidupan kita. Seperti air yang mengalir dari sumber mata air yang jernih dan segar, ketika terbentur dengan batu yang besar dan keras, dia tidak berubah menjadi pahit. Dia tidak berubah menjadi air yang berbau. Dia tetap mengalir melewati batu itu menjadi air yang segar. Hidup kita terkadang kita mengalami kekecewaan, kesedihan, kemarahan karena hal-hal yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Tapi jadilah seperti air dari sumber mata air Tuhan, sehingga kita bisa tetap mengalir menjadi air yang jernih, yang membawa kesejukan, menjadi berkat bagi setiap orang yang kita temui. Nah, selamat mengenali rasa dalam hati kita. Selamat mengelola ingatan-ingatan di dalam pikiran kita. Kalau Tuhan mau, ada pikiran-pikiran kita, ingatan-ingatan kita yang harus dipulihkan karena selama ini mungkin begitu mengandung luka, menyebabkan kepahitan. Mari bersama-sama berproses dengan Tuhan dan bawalah kepada Tuhan agar semua yang menjadi pengalaman ini juga menjadi perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Papa dan mama bersama dengan anak-anak di rumah atau oma opa bersama dengan cucu-cucu bisa saling mendukung untuk menghadirkan kasih Tuhan ini. Tuhan memulihkan kita, tetapi kita juga diutus untuk ikut ambil bagian untuk saling memulihkan. Selamat mengalami cinta kasih Tuhan melalui luka yang diakui dan diterima untuk kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Sama seperti umat Tuhan di masa lalu, mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan di masa kini dan masa mendatang, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang adalah tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 3 sampai dengan 10 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk firman yang Tuhan telah taburkan di hati setiap kami pada hari ini. Biarlah firman itu mendapatkan tempat yang baik dalam hati kami, sehingga boleh terus bertumbuh, bahkan berbuah menjadi kesaksian di tengah kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga dan banyak orang. Tuhan, saat ini kami menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk rangkaian ibadah dan acara-acara di bulan keluarga di bulan Oktober ini yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di GKI Pastur. Tuhan yang akan berkati, Tuhan yang akan menuntun segala persiapan, segala usaha yang dilakukan untuk memberikan sebuah pengalaman iman yang menarik, yang berkesan, sekaligus membawa jemaat semakin mengalami kasih Tuhan melalui rangkaian bulan keluarga ini. Berkati setiap orang yang terlibat di dalam kepanitiaan, berkati setiap jemaat Tuhan untuk mau dan bersuka cita untuk berpartisipasi dalam rangkaian acara ini. Sehingga bulan keluarga ini juga Tuhan pakai untuk semakin merekatkan satu dengan yang lain sebagai warga jemaat dan juga lintas generasi. Generasi yang satu dengan generasi yang lain untuk boleh merasakan bahwa kami semua adalah keluarga besar umat Tuhan, keluarga besar yang disayang Tuhan. Berkati umat-Mu ini ya Tuhan, sehingga persekutuan di tengah jemaat Tuhan ini semakin bertumbuh. Kami berdoa juga untuk pertumbuhan iman anak-anak. Ketika hari ini kami memperingati Hari Anak di tengah bulan keluarga, biarlah setiap hari orang tua juga diingatkan akan perannya untuk mendidik, mendampingi, dan menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Tuhan yang akan berkati relasi antara orang tua dengan anak, sehingga boleh saling merasakan kasih dan saling menopang, saling mendukung di dalam setiap pergumulan. Tuhan memberkati juga untuk sekolah anak-anak, kiranya mereka diberikan kemampuan untuk tetap belajar dengan baik. Kalau saat-saat ini metode pelajaran mulai dilakukan secara hybrid, baik dengan tatap muka maupun online. Tuhan juga berkati supaya ketika tatap muka dilakukan, mereka semua baik anak-anak maupun guru dalam keadaan terlindungi dengan sangat baik. Begitu juga pada saat pelajaran dilakukan secara online, semuanya masih tetap boleh dilakukan dengan sangat baik dan anak-anak pun semakin bertumbuh dalam pengetahuan mereka. Terlebih dari itu kami berdoa untuk pertumbuhan iman anak-anak ini, supaya mereka semakin mengenal Tuhan, supaya mereka semakin mengalami Tuhan begitu mengasihi mereka. Biarlah melalui kasih sayang orang tua, melalui pengalaman di sekolah, melalui pengajaran melalui gereja,
Tuhan pakai itu semua untuk membentuk anak-anak ini bertumbuh menjadi generasi muda yang mengasihi Tuhan. Berkati mereka di dalam semua tantangan kehidupan yang mereka alami, sehingga dari sangat muda mereka tetap dan terus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah karyakan di tengah bangsa ini sampai pada hari ini. Tapi pandemi belum selesai. Kami mau terus berdoa kiranya Tuhan yang akan memulihkan, bahkan bukan hanya bangsa kami, tetapi juga bangsa-bangsa lain di dunia ini. Pulihkan, sembuhkan kami Tuhan, dan tolong kami untuk boleh menikmati kehidupan kami di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang Tuhan sudah pilih menjadi pemimpin-pemimpin bagi negeri ini. Kiranya untuk setiap keputusan yang mereka buat, Tuhan yang memberkati itu menjadikan sebuah kebaikan bagi seluruh rakyat. Tuhan berkati juga untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh penjuru bangsa ini. Sehingga di mana kami hadir, kami diutus Tuhan untuk membawa kasih dan damai bagi sekeliling kami. Kami berdoa juga untuk kesehatan setiap kami. Sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota dari bangsa ini, tolong kami juga Tuhan untuk kami bisa menjaga kesehatan kami dan melindungi serta menjaga sesama kami di tengah pandemi ini. Pulihkan dan berkati kami ya Tuhan. Dan secara khusus kami mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun di antara tanggal 4 sampai 10 Oktober ini. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan. Biarlah mereka juga boleh bertumbuh dalam pengenalan iman yang semakin dalam akan Tuhan. Berkati supaya sukacita akan ulang tahun ini tidak hanya terjadi pada hari ulang tahun, tetapi terus dibawa di hari-hari berikutnya, di saat-saat berikutnya. Karena Tuhan yang terus menyertai kehidupan mereka adalah Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi mereka. Tuhan yang menuntun mereka pada hari depan yang penuh dengan harapan. Biarlah sukacita saudara-saudara kami ini juga boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan permohonan serta ungkapan syukur kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita haturkan persembahan syukur bagi Tuhan dengan mendasari rasa syukur kita di dalam Mazmur 100 ayat 3 sampai dengan 4. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhanlah Bapa kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua sampai dengan saat ini, sehingga kami masih tetap diberikan satu kesehatan, satu kekuatan dan pelindungan daripadamu masih tetap kami rasakan sampai dengan saat ini Tuhan. Dan kami saat ini membawa persembahan kami, dan biar Tuhan persembahan ini menjadi satu alat yang dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, agar kiranya mereka dapat bijak dalam mengelola persembahan ini untuk dapat menjadi alat juga untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin.
Jemaat, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang memupuk semangat untuk saling terbuka sebagai keluarga Allah. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.